Ya, saudara kami masih tunggu Anda di line telepon interaktif 021 536 60500. Sekali lagi di 536 60500 dan sudah ada Bapak Aldi di Cilincing. Selamat pagi Pak Aldi. Selamat pagi, Pak Ya. Bayu. Ya, terima kasih Pak Aldi. Anda tinggal di Cilincing nih ya, di Jakarta Utara. Anda setuju atau tidak setuju dulu dengan bayangan yang sudah disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta? Melebarkan trotoar di Sudirman Tamrin, Pak Aldi. Jadi saya ini sebenarnya bingung Pak ya. Mungkin untuk kepentingan pejalan kaki itu bagus Pak ya. Karena dengan begitu kan otomatis pejalan kakinya akan mendapat ruang yang lebih bagus untuk berjalan gitu Pak. Jadi untuk kesehatan warga Jakarta juga Pak. Ya. Tapi tadi kan sempat dibahas masalah pohon yang mau dipindahkan Pak. Betul. Nah itu saya rasa itu perlu dipertimbangkan lagi karena buat apa trotoar mau lebar-lebar seperti itu tapi panas gitu loh Pak. Nah, itu. Sama seperti ini Pak, saya pernah lihat di beberapa wilayah di Jakarta ini ada trotoar yang sudah sangat lebar Pak. Contohnya di daerah stasiun Klender situ Pak. Ya. Nah, tapi di situ tidak ada penghuni, tidak ada orang yang jalan kaki di situ Pak. Buat apa trotoar dibikin sebegitu besarnya? Tapi itu tidak ada masyarakat di sekitar situ yang jalan kaki. Oke. Nah, saya rasa Pemprov ini juga harus mengevaluasi daerah-daerah mana yang harus melakukan pelebaran trotoar maksimal, daerah mana yang trotoar secukupnya aja. Karena memang di situ tidak ada aktivitas penduduk yang mondar-mandir gitu loh Pak. Ya. Oke. Cuman kalau untuk usul dagangan, saya tadi sempat dengar Pak Wakil Gubernur mengatakan akan membangun kios-kios. Saya rasa itu usulan yang harus dihilangkan lah. Gak mungkin lah masa dari dulu kita selalu berdirasiya dengan Pol PP untuk pedagang, kok sekarang malah difasilitasi. Gimana ceritanya itu? Baik, terima kasih masukannya Pak Aldi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya langsung ke Pak Jauhari di Tangerang. Halo Pak Jauhari. Halo, selamat pagi Mas Bayu. Pagi Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung. Silakan Pak. Pak, bukan rakyat Jakarta ya. Tapi saya sering ke Jakarta Pak. Ya. Jakarta itu sangat semrawut itu Pak. Oke. Iya Pak. Sangat semrawut padahal itu adalah ibu kota negara Pak ya. Bagaimana pendanaannya? Itu kalau sekarang trotoar dibuka hanya mengambil-ambilkan dana saja. Iya kan? Ya. Seharusnya dengan rapi, kemudian di samping trotoar itu dikasih pot-pot bunga. Itu kan indah Pak, biasanya nyaman gitu Pak. Jangankan warga Jakarta, pendatang itu berapa nyaman melihat. Ini kelihatannya ibu kota kok biasanya kumuh gitu Pak. Apalagi dengan dunia gitu Pak ya. Sekarang bagaimana kalau orang pendatang itu tidak tahu bahwa itu ada aturan larangan itu. Sedangkan kantong parkir tidak disediakan. Nah ini kesemeragutannya Pak. Jadi di antara pemimpin DKI dengan instansi terkait seperti dengan tata kota itu tidak ada kesinambungan dalam bekerjanya Pak. Koordinasi begitu ya. Kalau pemimpin mau membangun, mau produk, harus hubungi instansi terkait atau dinas tata kota. Baik, oke. Itu saja Pak. Terima kasih atas komentar dari saya. Terima kasih Pak. Ya, selamat pagi. Dari Tangerang tapi sering ke Jakarta, wajar ikut berkomentar ya kan. Warga di Bekasi, saudara-saudara lain yang juga di Cibubur dan lain-lain. Ngomong-ngomong, tadi ada yang menarik dari Pak Aldi di Cilincing yang mengatakan kira-kira dia bilang ada sudah yang lebar tapi malah nggak ada. Saya jadi kemudian berpikir, kenapa ya harus 10-11 meter itu ya, Bung Alfred sama Mas Nirwanto mungkin Anda juga mengerti. Ini kita agak jadi begini, kurang mendalami nih lebar trotoar itu kan sebenarnya sudah diatur ya. Mulai dari 1,5 gitu ya, sampai dengan 3 meter dan juga sampai dengan ke 5 sampai 6 meter. Nah, jadi ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Jadi sesuai dengan lebar jalan, maka lebar trotoar juga akan mengikuti. Nah, lebarnya trotoar ini sebenarnya sangat dipengaruhi dengan transportasi massal yang akan dilewati di situ. Inilah kenapa kemudian
kalau kita berpikir kepada Sudirman Tamrin kenapa harus lebar? Karena di situ paling tidak ada 2 nanti angkutan massal yang akan beroperasi kan. Hubungan angkutan massal dengan trotoar? Tentu adalah mendorong orang menggunakan angkutan massal, maka membutuhkan ruang orang berjalan kaki yang aman dan nyaman. Dalam bayangan kita ya, di situ sudah ada bis Transjakarta Koridor 1 dan di situ kan nanti ada MRT. Bayangkan kalau ada sekian ribu orang keluar pada saat bersamaan dari stasiun kereta api ataupun juga dari bis Transjakarta. Nah, disinilah kemudian nanti lahir kebutuhan berapa sih lebar ideal dari trotoar yang harus disediakan. Oh, jadi perkiraan masyarakat Jakarta dan sekitarnya menjadi komuter dengan sudah ada bus Transjakarta, MRT begitu, kira-kira berapa sih sehingga lalu lintas mereka dari stasiun keluar mau ke kantornya atau sebaliknya atau dari stasiun ke stasiun itu berapa lalu ditentukan lebarnya. Sehingga orang nyaman berjalan Manto kaki. punya ukuran atau jadi gini, pejalan kaki pun dibagi-bagi kebutuhan ruang jalannya, ya. Bahwa seorang pejalan kaki yang hanya berjalan kaki saja itu membutuhkan 90 cm. Berbeda dengan ibu-ibu yang membawa baby stroller, pengguna kursi roda, itu sekitar 120 sampai 130 cm satu. Kalau dikali 2 orang berarti sudah berapa. Jadi itu kebutuhan-kebutuhan ruang bagi pejalan kaki. Beda dengan pejalan kaki yang membawa tas dan yang lain-lain. Itu beda lagi kebutuhan ruangnya. Nah, yang belum sampai saat ini tidak sering diungkap disampaikan ke publik adalah bahwa ketika volume para pejalan kaki itu lebih banyak daripada volume kendaraan, itu jalan raya bisa lebih kecil daripada trotoar. Ya, itu. Kalau memang harus begitu. Betul. Kan, ya? Nah, yang sekarang ini apakah itu sudah diukur atau sekedar pokoknya lebar dulu. Begitu yang kira-kira nih kita belum tahu. Jadi gini, kajiannya kan sebenarnya berapa target penumpang MRT, berapa target penumpang LRT, sebetulnya dari situ bisa diukur penumpang BRT. Karena gini, kawasan Duku Atas itu akan menjadi TOD, Transit Oriented Development. Ya. Jadi itu akan terminal terpadunya. Sangat besar sekali. Bagaimana ratusan ribu, bahkan 500.000 orang ya bisa dalam ada satu hari. Itu akan keluar bersamaan. Di Duku Atas sekarang kita ada stasiun kereta dan stasiun kereta bandara. Dan juga BRT. BRT kan lewat situ juga. Betul. Jadi dari kajian-kajian itu sebenarnya ketemu kenapa harus selebar ini. Nah, yang jadi keprihatinan saya sebenarnya ketika keliling di Jakarta, kawasan Cilincing itu sangat tidak diperhatikan ya. Jadi Cilincing itu salah satu kalau kita bisa bilang itu Jakarta coret gitu loh. Karena sangat padahal di dalam Jakarta seperti gitu. Tercoret. Ya, tapi itu kalau kita lihat bahwa trotoar itu tidak sedikit pun bisa menyentuh kawasan-kawasan Cilincing. Jadi bagaimana ya kalau orang-orang di masyarakat di kawasan Cilincing itu bisa berjalan kaki? Ya tidak heran karena kan baru 10%, Mas. Ya, itu. Dari seluruh kawasan Jakarta itu kita Sudirman Tamrin ini. Sudirman Tamrin ini selalu saja di make up karena ini etalasenya Jakarta. Sementara Cilincing seperti Pak Aldi ini suaranya sudah dihadirkan oleh Koalisi Pejalan Kaki. Karena kadang-kadang juga Jakarta yang lain yang di sebelahnya Sudirman Tamrin kita nggak punya. Hampir tidak disentuh ya. 10% ini pun lebih dikatakan ring 1 ya. Sudirman Tamrin, kemudian Gatot MT Haryono, Cempaka-Kuningan. Nah, udah situ aja. Keluar dari situ trotoarnya bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Ya, ini juga menjadi perhatian. Saya mau ke Bekasi ketemu dengan Pak Adam yang sudah bergabung di line telepon interaktif. Selamat pagi Pak Adam. Saya tahu Bekasi punya trotoar yang sudah cukup lebar di Jalan Ahmad Yani, di Kalimalang begitu. Bagaimana tanggapan Anda nih mengenai rencana Jakarta Pak Adam? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bikin trotoar lebar. Cuman biar saya orang Bekasi, saya mohon nggak usah dibikin kios-kios lagi. Biarin untuk dinikmati pejalan kaki aja dah ya. Begitu aja. Terus pohon-pohon jangan ada yang tebang. Sangat bagus sekali itu. Lebar, pejalan kaki leluasa. Wah, nikmat sekali ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mengenai pohon dan kios. Terus tegas menurut saya, Mas. Harus tegas ya. Pohon
kok ya sampai ditebang, jangan begitu. Ya. Padahal seluruh trotoar yang bagus-bagus, yang kalau kita melihat negara tetangga, Orchard Road, pohonnya begitu teduh. Ya. Ada satu lagi dari, nah ini warga Jakarta, Pak Marolop. Oke, Pak Marolop, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, silakan Pak Marolop. Ya, saya termasuk yang sering ya ke daerah Sudirman ini ya. Paling nggak 3 kali seminggu lah di daerah situ. Jadi memang kenyamanan dari trotoar di Sudirman ini masih kurang saat ini ya. Dari segi lebarnya juga saya kurang. Kalau dari segi lebarnya, saya setuju itu memang 10 meter ya. Karena yang sekarang itu belum mengakomodasi pejalan kaki gitu. Itu hanya saja memang yang saya dengar ini ya akan mengakomodasi PKL. Nah, ini akan jadi sia-sia. Mau dilebarin 10 meter bahkan 20 meter pun, kalau nanti disediakan lahan untuk PKL, maka akan diokupasi oleh PKL. Padahal tujuannya adalah kan untuk pejalan kaki, untuk mengakses ke transportasi umum. Satu lagi, ya, kenyamanan itu bukan hanya dari lebarnya juga, dari penelpon sebelumnya. Jadi bagaimana daerah situ itu rindang ya, banyak pohon, ya terus atau dibikin atap atau seperti apa kalau di Orchard Road atau kan ada ya tempat-tempat teduh gitu kan, supaya orang juga mau menggunakan trotoar ini, pedestrian ini untuk mengakses ke angkutan umum. Kan ini sangat penting ya supaya orang mau naik angkutan umum. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, sama-sama Pak Marolop. Jadi mengenai lebarnya, mudah-mudahan kita berharap ini sudah dihitung perkiraan-perkiraan bahwa transportasi massal nanti memang akan ada yang begitu krusial untuk begitu lebar sehingga dibutuhkan itu. Bukan karena sembarang melebarkan begitu. Itu mudah-mudahan. Lagi mengenai kios-kios, saya sedikit koreksi, paling tidak menurut pendapat kami maksudnya bukan untuk PKL secara keseluruhan, tapi akan ada titik-titik untuk kios begitu, untuk UKM disambung oleh Pak Wakil Gubernur. Tapi ini banyak kemudian dikhawatirkan kalau bisa tidak usah ada sehingga betul-betul untuk kenyamanan pejalan kaki dan sekali lagi pohon gitu. Ini dari tadi Mas Nirwanto mengatakan dua hal ini, berdagang dan pohon. Ini kalau bisa tegas mengenai hal itu. Kios berdagang tidak usah ada, tapi pohon menjadi pertimbangan. Memang saya membayangkan begini, saya orang yang setiap hari Minggu hampir 90% ke CFD bersama keluarga kadang-kadang. Saya nggak bisa bayangin tuh kalau pohonnya nggak ada semua, jangan-jangan gersangnya kayak apa gitu. Lagi. Sementara orang suruh jalan kaki, sementara trotoarnya nanti akan kondisinya sangat gersang gitu. Kalaupun ada pohon ya, pohon-pohon baru yang ada di stok di pasaran di Jakarta sekitar ya, itu nggak ada yang sebesar-besar itu. Jadi ini keteduhannya itu mengatakan ini investasi kita memiliki pohon-pohon. Dan itu puluhan tahun, sudah 30-40 tahun. Tidak mudah menanam pohon sebesar itu dalam waktu yang sangat singkat. Itu satu yang harus jadi perhatian. Kemudian kios ya tadi. Sebenarnya kios tidak perlu tidak apa-apa, karena kalau mamanya butuh minuman atau makanan, kita kan masih punya nanti ada stasiun MRT di bawah juga bisa disediakan. Bahkan kalau masih mungkin juga di halte bis Transjakarta masih ada alat mesin untuk minum mamanya. Bahkan gedung-gedung di sepanjang koridor Sudirman Tamrin pada awal desainnya zamannya Pak Ahok Jarot itu diberi kemungkinan salah satu kompensasi yang diberikan kepada pemilik gedung bawahnya bisa dijadikan kafe. Jadi orang masih bisa cari makan minum di pinggir trotoar tanpa harus berjualan di dan kebanyakan orang sekarang membawa minum lah di tas. Atau minum ya. Sendiri sedemikian minimal rupa. pasti ke bawah. Kita masih bisa mampir ke gedung-gedung di kiri atau di kanan karena di situ ada kedai-kedai kopi atau mampir ke gedung tersebut ada minimarket. Tapi misalnya. sangat menarik ketika tadi di awal saya melihat bahwa ada videonya Pak Gubernur bahwa trotoar ini untuk pejalan kaki, ya itu statementnya beliau tadi ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita bicara Sudirman Tamrin, kenapa perlakuannya beda dengan trotoar di kawasan lainnya? Karena trotoar itu namanya satu trotoar, ya. Jadi kita tidak membeda-bedakan, jangan kita membeda-bedakan satu trotoar di satu kawasan dengan satu kawasan lain, karena di regulasi kita tidak mengatur kawasan bahwa trotoar itu fungsinya untuk itu nanti dibolehkan. Kalau di kawasan ini tidak boleh. Jadi seharusnya ini yang perlu jadi catatan kita bahwa jangan membeda-bedakan kawasan itu, bahwa trotoar itu ya tujuannya itu tepi jalan itu yaitu namanya trotoar, itu peruntukannya untuk pejalan kaki. Ya,
Dan di beberapa ruas jalan di luar Sudirman Tamrin atau Kuningan yang kita anggap protokol untuk Jakarta, nanti ada stasiun bis juga, ada stasiun LRT juga yang juga harus diperhitungkan. Jangan-jangan trotoar yang sekarang sudah terlalu sempit. Betul. Dengan pertimbangan nanti akan ada masyarakat yang berkomuter begitu. Betul sekali. Jadi kita garis bawahi ini semua sebagai obrolan untuk mudah-mudahan kita didengarkan oleh Pemprov DKI Jakarta atau Pemprov manapun yang akan membangun trotoar. Trotoar harus. Kalau Anda di Palembang misalnya sudah ada LRT atau apa segala macam, trotoarnya sudah dipikirkan atau belum. Sehingga ini tidak mubazir dibangun mass transportation. Iya, betul sekali. Nah, mudah-mudahan ini semua kita memang loncat-loncat membicarakannya, tapi mudah-mudahan menjadi masukan berarti bagi Pemprov DKI Jakarta, terutama pohonnya. Masyarakat juga meminta jangan lagi ada yang berjualan, betul-betul untuk pejalan kaki, dan mudah-mudahan dihitung dengan baik dan menjadi perhatian trotoar-trotoar lain di kota Jakarta. Ada satu PR yang harusnya juga selesai atau tuntas pada saat penataan trotoar, yaitu pembenahan di bawah trotoar, Mas. Ini yang PR besar kita, yaitu bagaimana pada waktu membangun trotoar ini terintegrasi dengan penataan saluran air dan jaringan utilitas. Karena apa? Dari pengalaman kami, seluruh trotoar yang terbangun di Jakarta itu dipastikan kalau tidak terintegrasi dalam waktu 3 bulan kemudian dibongkar untuk perbaikan saluran air. Bagi masyarakat Jakarta kita sudah sangat maklum dengan sedang ada galian PLN, sedang ada galian PAM. Padahal ini seharusnya pada saat ini kalau memang akan dilakukan ini terintegrasi dan beres semua. Betul, itu. Karena ini kan jadi contoh etalase kan sebenarnya. Itu PR utamanya. Baik, mudah-mudahan masukan kita ini semua didengarkan. Mas Nirwono, terima kasih. Terima kasih untuk wawasan-wawasan mengenai trotoar untuk pejalan kaki. Kami akhiri dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di line telepon interaktif. Tidak bisa semua kami jawab karena keterbatasan waktu.